Teteh Bi. Oke. Teteh Bi ya panggilannya. Teh Teh Takarabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh nih Teh nah, Masya Allah, cantik sekali. Apalagi dengan cerah begitu ya. Masya Allah, Teteh sedang di mana Teteh? Di rumah, Oke, ya. Kalau nggak salah Teteh lagi abroad ya? iya. Lagi, Masya Allah. Panggilnya Bi aja deh, aku bukan orang Sunda. Oh gitu, Bi. Oke, siap, 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 siap. Oh ya, kita kan seumuran ya Teh ya? Ya, ya, aku Siap, lebih siap. taunya. Ya Allah. Teh Bi, aktivitasnya sekarang lagi apa aja nih Teh Bi? Aduh, keceplosan Teh. Atau Kabie aja, Kabie, Ya Bie. Kak Bi, lagi apa? Hmm, aku kerja, belajar. Masya Allah. Kerjaan Memang itu aja. Masya Allah, ini patut jadi contoh gitu ya. Sebagai seorang muslim itu, memang kehidupan ini isinya sulam menyulam amalan satu dengan amalan lainnya memang. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh iya, Teh Bi, gimana nih seminggu ke belakang kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Kita kan Alhamdulillah. terima berita dari sana terus ya. Ya, Iya, lumayan iya berat betul. ya belakangan ini, semakin berat ya. Betul. Ya, betul. Kita harus kawal terus berita-beritanya. Oke. Terima kasih sebelumnya Teh Bi. Semoga kita doakan Sama-sama. semoga Palestina kita bisa terus untuk berkontribusi untuk Amin. kebebasan Palestina dan juga Al-Aqsa, insya Allah, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Juga khairan Teh Kak Bi. Sama-sama. Mungkin Masya Allah Teh Imun sudah hadir ini. Masya Allah sedang di mana Teh Imun? Assalamualaikum. Bisa kita Waalaikumsalam. Suara Dewi ketemu nggak? Em, Agak sedikit kependam gitu. Iya. Ada sedikit. Mungkin nggak apa-apa kalau misalnya. Kalau begini, Iya. oke. Ya, lebih baik, lebih better Teh Imun. Iya, Oh, lebih bagus. alhamdulillah. Sebentar. Kalau kayak begini malah saya nggak Iya, dengar. lebih jelas. Iya, tadi tadi kependam suaranya tuh. Kalau sekarang terpendam lagi. Sekarang alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Ya, Iya, Masya Allah ya. kita mulai Teh aja Imun ya. lagi di perjalanan tapi Masukin berusaha hadir. takut Iya, nanti siap, keburu siap. tidak. Ya, mulai ya. Bagaimana Teh Imun? Maaf tadi suaranya agak pas tadi agak ada terus hilang timbul gitu. Maaf. Karena apa namanya jalanannya, jadi apa sinyal barangkali ya. Gimana? Iya, betul betul mempengaruhi. Ya, fi amanillah ya Teh Imun. Ini mohon walaupun Teh Imun sedang di perjalanan mohon minta ilmunya begitu kepada teman-teman kita yang hadir pada siang hari ini. Masya Allah sekali Teh Imun dan juga kita Masya Allah Allahu Akbar. Oke, nanti mungkin aku langsung aja ya Teh izin untuk memperkenalkan Teteh kepada teman-teman gitu Oh ya. iya. Oke, Pak. Em, gitu. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan em, apa ya? Belajar gitu ya, belajar ke Teh Imun bahwasannya em, Palestina itu emang kewajiban kita sebagai umat muslim begitu ya. Nanti dengan bidangnya beliau dan juga tema yang beliau bawakan gitu ya. Dan teman-teman tahu bahwasanya Teh Imun ini sebenarnya sudah dokter gitu ya, dokter Maimun Herawati gitu ya. Dan beliau ini adalah direktur utama Smart Satu Tujuan dan juga seorang dosen di Universitas Pajajaran begitu ya. Nah, terus selanjutnya maaf sebentar. Nah, beliau juga aktif gitu dan juga sebagai aktivis dan juga pemerhati Palestina begitu. Dan beliau juga pernah melakukan studi di Degree Islamic Jerusalem Studies di Skotlandia, Masya Allah. Oke, mungkin langsung aja kali ya Teh, karena tadi di perjalanan gitu. Mangga untuk Teh Maimun Enggak, suara dipersilakan. Dewi cukup bisa dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam Alhamdulillah dengan segala keterbatasan izinkan bertemu
sudah kita Punten teteh maaf sehingga apa yang kita syukuri akan ya teteh maaf punten kalau misalnya kurang jelas. iya kurang jelas kalau misalkan teteh dinonaktifkan kameranya terus didekatkan aja Oh, seperti oke. tidak apa Tanpa biar lebih kamera ya, nyaman juga tanpa. ya tetehnya lebih nyaman juga. Ya nggak apa-apa teh. Yap. Lebih bagus ya kalau kayak gitu. Suaranya agak kependam tuh. Maaf. Gimana dong? Dari teman-teman gimana atau jangan-jangan emang device-nya saya gitu? Suaranya agak kecil sih kayak Iya. jauh suaranya. Ya kependam. Suaranya bisa kalau kayak gini bagus. Lebih besar cuman gimana ya pecah begitu. Karena Temon simpan di dekat ini. Oh iya. Jadi kayak begini. Cuman Temon nggak dengar adik-adik. Kalau mau dengar adik-adik Temon harus gini. Oh ya, nggak apa-apa gitu aja teh, nggak apa-apa gitu aja. Ya nggak apa-apa gitu aja teteh. Ini aja ya. Iya siap. Kalau seandainya terjadi apa-apa, Temon nggak bisa mendengar adik-adik. Jadi mohon nanti ditulis aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saff yang tadi dibaca. Ya, terus ya. Oke, teman-teman mungkin ya katanya sedang di perjalanan jadi mohon dimaklumi mungkin sinyalnya juga kurang stabil gitu. Oke, sambil menunggu Teh Imun mungkin aku juga punya cerita gitu ya mengenai hal yang berkaitan sama Masjidil Aqsa gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga kayaknya udah familiar juga gitu ya sama keluarga Imron, Ali Imron ya, keluarga Imron. Jadi keluarga Imron ini punya ya ada suami istri gitu ya. Halo, udah bisa masuk lagi nggak Temon? Halo, assalamualaikum Temon, aman, sudah jelas, lumayan jelas. Aman ya, oke. Aman. Jadi As-Saff ini berbicara tentang barisan yang tertata dengan baik, begitu ya. Allah menyukai orang-orang yang bekerja dalam barisan kokoh, begitu. Nah, yang sering kemudian dibahas terkait perjuangan di Palestina adalah kenapa sih antara Hamas sama Fatah nggak nyatu aja dalam bergerak begitu ya. Nah, sesungguhnya bukannya tidak ada usaha untuk bersatu, begitu. Ada panjangnya kalau diceritain, Temon lagi di dalam travel. Jadi Temon jelasin aja. Ada pertemuan Beijing kemarin ya, beberapa waktu yang lalu ada pertemuan Beijing. Kira-kira 1 minggu atau 2 minggu sebelum dibunuhnya Syahid Ismail Haniyeh. Nah, dalam pertemuan Beijing itu kedengaran nggak suara Temon? Terdengar jelas. Oke. Pertemuan Beijing tersebut kesepakatannya adalah seluruh faksi-faksi yang ada di Palestina, tepi barat ataupun di Gaza, seperti Islamic Jihad, Fatah, lalu kemudian Hamas, itu bersepakat untuk membangun Dewan Nasional kira-kira ya, persatuan jadi satu lembaga nasional yang terdiri dari seluruh faksi yang ada. Jadi istilahnya ada unity lah, ada kesatuan begitu. Dan salah satu yang juga menggetarkan Zionis adalah
pertemuan Beijing itu memutuskan bahwasanya apa yang terjadi saat ini merupakan usaha untuk menghancurkan eksistensi dari Palestina dan mereka semua bersepakat untuk bergerak bersama. Nah, jadi ada kesatuan gerak begitu ya, dengan tujuan utamanya adalah pembebasan Palestina. Nah, ini tentu saja sesuatu yang menggetarkan ya, karena usaha pecah belah seperti yang dilakukan dan kita bisa lihat di tepi barat. Kalau adik-adik lihat ya, untuk level bawah, jadi kayak kalau kita bicara ini ada pertemuan Beijing, maka kemudian juga kita melihat ini ada yang disebut dengan gerak level, istilahnya level teknis di lapangan begitu ya. Di daerah tepi barat kalau kita lihat misal Jenin atau Tulkarim, ada tidak sekali dua kali ranjau ya, atau kemudian senjata yang ditanam oleh pejuang di tepi barat untuk menyerang Zionis yang pasukan Israel, itu yang menguninstallnya, yang istilahnya membongkarnya adalah polisi Palestinanya gitu, yang merupakan bentukan Fatah. Nah, ini semacam kontradiktori, bahwasanya mereka sedang diserang oleh tentara Zionis di tepi barat, tapi pada saat mereka berusaha mempertahankan dirinya dengan membangun itu ya ranjau-ranjau, malah kemudian yang membongkar ranjau itu adalah polisi dari faksi Fatah. Nah, ini yang kemudian jika ini menjadi backdrop dari pertemuan Beijing, maka kita akan melihat bahwasanya gerakan Fatah di tepi barat seperti ini. Oslo baru kemarin ya, Oslo, masih tahu nggak perjanjian Oslo? Ya, tahu teh yang 1993. Nah, di dalam Oslo itu kan ada istilah, Oslo itu kan dianggap oleh orang-orang Palestina semacam pengkhianatan Fatah kepada Palestina karena memberikan tanah tepi barat kepada Zionis gitu kan. Jadi tanah tepi barat itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian A, bagian B, bagian C. Nah, jadi bagian A itu namun lupa antara A dengan C ya, tapi A atau C dia adalah bagian yang dikuasai oleh Israel karena di dalamnya mereka telah mendirikan illegal settlement ya, karena secara hukum internasional menurut Konvensi Jenewa apa yang dilakukan oleh Israel di tepi barat itu melanggar hukum internasional, dan keputusan ICJ-nya kan udah keluar ya, bahwasanya Israel harus mengembalikan tanah Palestina di tepi barat. Nah, bicara tentang perjanjian Oslo, salah satu poinnya adalah tanah-tanah yang sudah ada illegal settlement tadi atau pemukiman ilegal tadi itu dikuasai oleh Israel, dan mereka berhak untuk membangun buffer zone namanya, daerah-daerah aman untuk memberikan dalam tanda kutip keamanan dan kenyamanan bagi pendatang yang mereka hadirkan di sana begitu ya. Terus tahu bahwasanya illegal settlement-nya dimulai pada September 1967 dan dimulai dengan satu settlement di daerah Al-Khalil 20.000 orang sampai kemudian sekarang membengkak menjadi hampir 500.000 kalau saya nggak salah dari sisi angka ya. Nah, ini ini menurut orang-orang Palestina, perjanjian Oslo ini adalah pengkhianatan kepada orang Palestinanya karena memberikan tanah tepi barat kepada penjajah begitu. Dan ada lagi nanti wilayah B. Wilayah B ini dianggap sebagai wilayah bersama di mana pengelolaan keamanannya itu pengamanan ya. Kan kita pikir lagi emang pengamanan memang dari mana diamankannya gitu ya. Situ penjajah, di sini yang dijajah, lalu pengamanan apa yang dimaksud di sini? Tapi kemudian maksudnya pengelolaannya itu kerjasama antara Palestina dengan Israel. Nah, baru kemudian yang wilayah satu lagi yang menjadi istilahnya mutlak milik bangsa Palestina. Nah, di sini kemudian kita juga harus memahami bahwasanya wilayah yang katanya mutlak di bawah pengelolaan Palestina sebenarnya juga
24 jam itu bisa diakses dalam tanda kutip oleh penjajah Israel ya. Jadi 24 jam mereka bisa masuk ke Tulkarim, 24 jam mereka bisa masuk ke Jenin begitu ya. Dan ini yang yang membuat kehidupan itu karena setelah 7 Oktober semakin memburuk, menjadi lebih tidak tidak ada masa depan lah. Kalau kita bicara Gaza, dia adalah penjara terbuka terbesar di dunia, tapi begitu kita masuk itu was a heaven gitu ya, kalau sebelum 7 Oktober. Nah, kalau di tepi barat 24 jam itu tuh bisa dimasuki oleh penjajah. Dan kenapa alasan muslimah di sana menggunakan jilbab dalam keadaan tidur pun ya karena mereka bisa seketika didobrak pintunya dan tentara memaksa masuk dalam rumahnya. Nah, inilah backdrop dari perjanjian pertemuan di Beijing. Nah, kita tahu pertemuan di Beijing ini dalam tanda kutip wow amazing gitu ya, karena persatuan yang ditunggu-tunggu gitu ya. Pak Yusuf Kalla ketika ketemu dengan Ismail Haniyeh saya lupa, kalau nggak salah ketemu di mana ya Pak Yusuf Kalla ya sama Ismail Haniyeh ya. Jadi di Malaysia deh. Qatar gitu ya. Di Qatar ya. Pernah dengar di Malaysia sih. Saya lupa kota. Kalau ketemu dengan Ismail Haniyeh, tapi salah satu poin yang yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla adalah harapan semoga berbagai kelompok yang ada di Palestina itu bersatu padu bergerak begitu. Dan ini yang kemudian dicapai pada pertemuan Beijing. Nah, tapi kita tahu seminggu 2 minggu setelahnya kemudian Zionis membunuh Ismail Haniyeh di Iran begitu ya, yang sebenarnya adalah pertemuan resmi keamanan negara. Sehingga kita bisa melihat di sini karakter dasar dari mereka real, bahwasanya istilahnya tidak ada kata damai ya sebenarnya ya dengan para perampok dan pembunuh massal gitu. Nah, ini teman lanjutkan ya, ini tentang Asaf Bunyan Ka'anam Marsus berbicara masalah ini tadi tentang pertemuan di Beijing. Bisa itu kalau kita bicara antara tepi barat dan Gaza ya. Tapi kalau di dalam Gaza sendiri semenjak awal adik-adik komando lapangan itu kosong. Jadi ada Suraya Al-Quds dan lain-lain begitu ya. Jadi kalau kita bisa bicara jumlah begitu. Ntar saya menghitung dulu ya. Kalau kita bicara jumlah 3/4 yang berjuang itu tuh Kasam. Sedangkan 1/4-nya nanti diisi oleh Suraya Al-Quds dan lain-lain gitu ya. Nah, di lapangan itu tidak ada double komando, tidak ada komando 2, komando 3 gitu, tapi kemudian sudah menyatu. Makanya kemudian kalau adik-adik lihat pada saat ceasefire dan kemudian pengembalian sebenarnya tawanan-tawanan yang dikembalikan di ceasefire pertama itu sudah ditawarkan untuk dikasih gratisan loh, tanpa ada iming-iming, jadi tanpa ada harus begitu. Adik-adik pada tahu nggak? Sebenarnya sejak awal mereka beliau-beliau ini yang anak-anak, ibu-ibu itu sudah ditawarkan untuk dikembalikan tanpa ada syarat dari Kasam. Pada tahu nggak ini? Belum, Teh. Nah, jadi jadi sebenarnya dari awal itu sudah ditawarkan untuk dikembalikan, di take over begitu, karena semangat dari Kasam adalah mereka anak-anak, mereka perempuan, mereka bukan kombatan. Jadi kalau perempuan yang masih di dalam tawanannya Kasam itu kan yang polisi ya, yang tentara IDF. Tapi yang perempuan-perempuan yang non kombatan itu sudah ditawarkan, anak-anak juga sudah ditawarkan dari awal untuk dikembalikan, karena mereka dalam tanda kutip in the wrong place, in the wrong time aja gitu. Jadi kayak bukan mereka yang menjadi orang yang dituju untuk dibawa ke Gaza. Nah, akan tetapi Netanyahu menolak.
sehingga ya panjang banget lah, karena Netanyahu yakin banget dia bisa menyelesaikan penyerangan di Gaza itu dalam waktu sebulan. Ternyata kan gagal ya, sehingga ya maka kita lihat apa yang kemarin kita lihat di Cisayat. Nah, pada proses pengembalian tawanan, kalau adik-adik lihat itu masing-masing yang dikembalikan itu ada yang bukan dari Kasam. Lihat nggak ikat kepalanya? Tim yang ada karena yang yang melindunginya berasal dari pasukan yang berbeda begitu. Coba lihat lagi video-video pengembalian, nanti akan akan terlihat ada yang ada yang ikat kepalanya berbeda, dan itu adalah karena seperti yang Temel sampaikan, ini mau menyampaikan bahwasanya Safang Ka'anal Burianun Marsus itu untuk di Gaza itu bagus banget. Kalau untuk para pejuangnya itu terpisah-pisah dari dari komando dari kelompok-kelompok ya, kayak Suraya Al-Quds dan seterusnya. Nah, berkaca pada cara mereka bergerak pada setiap kegiatan yang bareng dengan Brother D. Misalnya kayak waktu kita ke Suriah ya, untuk pengungsi Palestina yang ada di sebelah selatannya Turki begitu, daerah Idlib sekitar itu kita menemani beberapa kegiatan aksi lapangan lah. Itu gercepnya itu kayak sudah ada list. Jadi kayak tadi kan agak-agak khawatir ya, kita hanya punya waktu 1 hari untuk melakukan banyak kegiatan gitu. Ini bisa selesai nggak sih dengan titiknya sekian banyak? Tapi ternyata memang luar biasa mereka. Jadi kayak ada satu nanti brother yang akan menjadi pengarah jalan. Jadi beliau nanti naik motor yang akan mengarahkan jalannya kemana aja. Nanti kemudian begitu beliau berhenti, itu kan ada satu truk terbuka berisi barang yang kita bawa untuk pengungsi, dan satu mobil tempat kita dan brother gitu ya. Jadi begitu motor itu nanti berhenti, truk berhenti, kita proses berhenti gitu ya, proses siap-siap ambil kamera, ambil apa. Nanti yang di truk itu udah mengeluarkan barang, dibawa ke rumah, mereka langsung memasang ini ya, banner, banner, poster yang diperlukan untuk ditampilkan. Dan begitu kita baru selesai beres-beres kameranya apa semacam, itu udah siap, karena yang pakai motor tadi akan ngetuk pintu, dan nanti kemudian yang akan kita temui sudah menunggu di ruang tamu. Jadi pas kita keluar dari pintu tuh udah langsung kemudian masuk, ngobrol, dikasih kopi atau apa, dan kemudian nggak nyampe 15 menit kita udah keluar, satu titik selesai. Cepet banget, cepet, dan nggak pakai nggak kayak kita yang kayak siapa nih yang bawa ini, siapa yang bawa ini, kayak gitu. Ini di mana simpennya, ini benar-benar mengagumkan gitu. Ini juga yang kalau kata Koon, Farah Wanita, amazing banget nggak sih gitu. Jadi kayak sat gitu tuh, nggak pakai nggak pakai kemar-kemar gitu, bersama dengan beliau-beliau, bekerja bareng dengan beliau-beliau ini. Itu juga yang saya melihat Bunyanun Marsus, jika kita bicara tentang kerja di lapangan, memang kayaknya udah di Smart Camp ya, Sarah ya. Bahwasanya kita nih kerjanya slow banget gitu ya. Kalau mereka itu benar-benar dalam Yahya Sinwar membuat tim media pada kira-kira berarti tahun 2000 ya, 2000 itu hanya butuh waktu kurang dari 1 minggu, mulai dari istilahnya ide disampaikan sampai kemudian up and running, yang isinya adalah istilahnya satu lantai gedung itu tuh berisi dengan orang-orang yang siap membangun new media di Gaza.
Ini yang kalau bagi kita kan apa namanya konsepnya dulu ya Sarah ya, rapat-rapat konsep dulu, bikin target dulu, raker dulu, rapor lagi gitu ya. Kemudian apa namanya cari dulu ini, cari itu, pelatihan ini, pelatihan itu untuk bisa sampai pada titiknya. Nah, ketika brother menceritakan itu mereka ketawa-ketawa. You know what? We die if we do that. Kita akan mati kalau kita pakai slow-nya Indonesia, karena apa namanya di Gaza tuh hitungan kehidupan tuh nggak sama dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia apa namanya kita bisa hidup kayak Temun usia 50 tahun masih beraktivitas, ketemu adik-adik di sini, datang ke Jakarta, masih lah kehidupan kita seperti itu. Kalau mereka kenapa kemudian lebih dari separuh warga Gaza itu di bawah usia 18 tahun? Karena mereka nggak sempat tua, mereka nggak sempat menua, karena apa namanya mereka udah duluan syahid gitu. Sehingga nggak ada istilah entarlah kembangkan ini dulu baru kemudian bergabung di sini, entarlah lakukan ini dulu baru nanti begini, entarlah begini dulu baru begitu. Enggak pakai gitu di sana, karena kemudian apa namanya mindsetnya adalah jika sore ini kita kena bom, kita udah ngapain kira-kira ya. Ini yang apa ya, semoga kemudian kita juga bisa mengambil semangat dari dia. Bulan Masus. Kemudian apa namanya yang juga teman ingin lihatkan itu ini ya, apa mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan begitu ya? Amat besar kemarahan Allah untuk hal-hal yang apa namanya kamu katakan tapi kamu tidak lakukan. Nah, ini sebenarnya adalah teguran ya, teguran Allah kepada muslim yang sebenarnya nanya apa sih amalan yang paling Allah suka gitu ya. Lalu kemudian disebutin lah jihad. Tapi mereka kemudian apa namanya agak enggan gitu melakukannya karena dalam tanda kutip memang berat begitu ya. Nah, ini kabur maktan ini adalah untuk mukmin yang pencitraan barangkali ya Sarah ya, bahasa kita sekarangnya mah pencitraan atau branding begitu. Kan ada ya branding gorong-gorong gitu ya. Yang kemudian membawa petaka di Indonesia. Coba dulu katanya gorong-gorongnya ditutup, kan nggak jadi kayak sekarang. Nah, di sini Allah kemudian menegur dengan sangat keras, amat besar kebencian Allah. Oh, ini kan kalimat yang sangat powerful ya, dari Allah ya. Allah nggak suka dengan pencitraan. Allah ingin melihat kita bekerja itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, nggak ada tujuan kiri kanan. Semua hanya untuk Allah, nggak pakai sambil begini tapi begini, enggak gitu. Aku dan aku aja gitu ya. Nah, ini yang apa namanya yang kita dalam aktivitas Palestina ini kalau kita lihat apa namanya jalan ini adalah jalan suci, jalan bersih, maka kemudian kita keimun ya, adik-adik berusaha untuk selalu istighfar setiap saat, membersihkan diri setiap saat. Harapannya adalah kita diizinkan untuk terus bekerja di sini, diizinkan untuk apa namanya mengokohkan hati sehingganya tidak tidak muncul keinginan A B C D yang sejatinya bukan Allah, bukan cinta Allah, tapi sudah masuk keinginan-keinginan yang sifatnya pribadi dan duniawi begitu ya. Nah, semoga kemudian Allah kita bisa Allah bisa mengizinkan kita untuk seperti itu. Lanjut ya. Sebentar. Ini tentang selanjutnya ada tentang sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ini ya kemudian masuk. Oke, lanjutnya adalah tentang celaan Allah kepada umat Nabi Musa ya. Apa namanya yang pokoknya sudah terkenal ya sepanjang ayat itu banyak berbicara tentang umat Nabi Musa yang kalau dalam bahasa Sundanya ada ya orang yang kayak gini gitu ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu begitu. Dan tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan seterusnya. Nah, ini bayangkan menyakiti Nabi Musa dan apa namanya kita tahu bahwasanya Yahudi
tidak sekedar kepada Nabi Musa ya melakukan hal seperti ini ya, tapi juga kepada apa namanya nabi yang lain, bahkan membunuh nabi mereka juga gitu. Ini yang apa namanya, dan kemudian Allah memberikan contoh kepada, jadi contoh kisah ini dia semacam warning kepada kita untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh umat Nabi Musa, dan sekaligus kemudian ditunjukkan apa namanya contoh Hawariyun nih, Hawariyun umat Nabi Isa itu adalah sebentar, suara teman kedengaran nggak? Suara teman kedengaran? Terdengar Teteh. Oke. Terdengar jelas. Apa namanya? Dan selanjutnya kalau kita lihat Nabi Isa itu dipuji ya. Nabi Isa dan pendukungnya dipuji sebagai orang-orang yang berjuang kokoh, dan kita kemudian juga di apa namanya, ingatlah gitu ya kalimat dari Allah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, dan seterusnya. Bukan ya, ini yang Hawariyun ya, yang sebentar, hai orang-orang yang sukakah mereka hendak memadam. Oke, ini ya yang ayat 14. Sebagaimana jadilah kamu penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolongku dalam menegakkan agama Allah? Maka pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah ini yang apa namanya, yang dia tematiknya adalah, tematik dari As-Saff ini adalah apa namanya, bekerja dengan rapih, lalu kemudian memberikan harta dan jiwa. Karena di ayat yang sebelum Hawariyun ini Allah menawarkan, mau nggak dikasih tahu perniagaan yang sangat menguntungkan bagi kamu gitu ya, yaitu kamu memberikan harta dan jiwamu untuk sabilillah. Adik-adik, amwal wa anfus, tapi kemudian anfus wa amwal itu tuh ditukarkan loh. Jadi pada beberapa ayat amwal wa anfus, pada ayat yang lain anfus wa amwal. Jadi antara berjihad dengan harta dan berjihad dengan jiwa itu setara begitu ya, setara. Nah apa namanya, orang-orang yang berjihad dengan apa namanya hartanya. Nah di sini bukan harta dalam tanda kutip ngasihnya ya apa namanya, melepaskan kewajiban gitu ya. Ya saya udah kirim sekian gitu ya. Bukan, tapi kalau kita lihat di sini tentu kemudian yang apa, dia akan menekan berbagai kebutuhan pribadi dia, dan kemudian dialihkannya untuk berniaga dengan Allah. Saya mengulang ya, dia akan menekan pengeluaran personal dia, dan dia akan gunakan itu untuk perniagaan bersama Allah. Nah ini yang cara berpikir seperti ini yang harus kita camkan bersama begitu ya. Kita tidak sedang dalam tanda kutip membantu orang Palestina, tapi kita sedang berniaga dengan Allah, ya apa enggak? Kita tuh lagi jualan sama Allah. Enggak ada kaitannya sama orang-orang Palestina. Mau kayak gimana kerja kita, ada yang apa namanya, yang sedang kita lakukan itu kan nego-nego sama Allah ya, bernegosiasi dengan Allah. Ya Allah, aku udah kerjakan ini. Wa amwal wa anfus. Boleh nggak aku dapat yang Allah janjikan kemarin begitu ya, dalam surat As-Saff akan mendapatkan ini begitu. Nah ini yang apa namanya, yang sedangkan isu Palestina ini seperti kayak kapal begitu ya, kayak kapal. Nah, kerja kita kayak kita berusaha ini beberapa kali temuan kayak jangkar yang kita lemparkan. Nah, kita berharap bahwasanya apa namanya, perjuangan pembebasan ini itu kemudian bisa membawa kita kepada perniagaan tadi, dengan dibalas dengan surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan seterusnya, seperti itu ya. Wah, kalau adik lihat, pernah nggak main di sungai yang jernih begitu ya, itu gemericik airnya itu bikin adem, bikin tentram ya nggak sih? Ya kayak gitu tuh surga tuh nanti tuh. Apa namanya, yang sungai mengalir di bawah ini, indah banget. Nah, ini yang apa, kita diberitahunya sedikit aja, tapi tentu saja kemudian gambaran yang ada di otak kita tidak akan bisa membayangkan yang seperti apa ya. Karena kalau kita lihat apa
istana Nabi Sulaiman ya, yang sedemikian megahnya, yang sampai bikin Ratu Balkis takut ya, takut tenggelam begitu. Nah, tapi kemudian surga jauh lebih dari itu gitu ya. Gitu adik-adik ya, dari Temun ulang lagi, Asaf dalam perjuangan kepalestinaan ini mengajari kita untuk bekerja dengan soft yang kokoh, berarti strategik terkoordinir. Dan saudara-saudara kita di Gaza, tepi barat, sudah menunjukkan dengan kerja-kerja di lapangan, baik di level pejuang ataupun di level politisi di pertemuan Beijing. Selanjutnya yang Allah tidak sukai, Allah paling benci ya, yang Allah paling benci itu adalah orang-orang yang melakukan pencitraan. Dan secara personal teman melihat secara langsung kebaikan-kebaikan dari bangsa juang ini memang sampai ke hati gitu ya, bukan kebaikan kaleng-kaleng. Jadi kayak karena hati kita penuh dengan kotoran gitu ya, kita mikir dia ngomong gini karena mau muji saya doang gak sih gitu. Jadi karena kita selalu membawanya ke dalam konteks Indonesia, kita lupa kalau mereka orang-orang yang berbeda dengan kita gitu. Jadi kayak tidak ada pencitraan yang mereka lakukan kayak gitu ya. Lanjut Bunyan Marsus ya, bekerja yang strategik tadi, cepat ya, bekerja cepat, bekerja tangkas. Nah ini semoga kita bisa lakukan juga. Dan selanjutnya adalah berkorban jiwa dan harta, berkorban harta dan jiwa, dua-duanya punya posisi yang setara. Semoga kita Allah izinkan untuk belajar mulai bercerai dengan dunia dengan mengawali dengan memberikan pengorbanan kecil kita untuk dukungan Palestina merdeka. Aku mirobikum, kebenaran dari Allah semata, jika ada kesalahan dari tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Iman atas materi dibawakan mengenai surah Asaf dari ayat 1 sampai 4 ya, highlight dengan frasa tertentu gitu. Alhamdulillah. Oke, mungkin apakah teman-teman sudah mulai timbul percikan curiosity atau penasaran gitu ya? Adakah hal-hal yang ingin ditanyakan gitu kepada Teh Imun dari para peserta? Kalau dari para peserta ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung raise hand saja. Masya Allah ada Kak Bi. Mungkin langsung aja ya Kak Bi, open mic, langsung aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Teh. Aku mau tanya, kalau main idenya itu adalah kita merapatkan saf, kalau konkretnya untuk kita hari ini, itu kita merapatkan safnya kemana sih? Dan di bawah komandonya siapa gitu? Karena kan, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Oke, merapatkan safnya kemana? Ke BB Bogor. Komandonya siapa? Sarah Motiva. Ya. Oke, makasih. Tapi nggak di Bogor ya Kak? Iya, aku nggak di Bogor. Terjawabkan. Apakah memang begitu saja? Teh Imun. Masya Allah. Punten, Temen itunya begitu selesai bicara, Temen harus nyimpen earphone-nya ke telinga. Jadi feedback adik-adik nggak terlalu kedengar. Oh gitu. Baik, gitu. Apa ada pertanyaan lanjutan? Mungkin ada sih kayak pertanyaan dari saya sendiri. Iya. Sebelumnya tadi kan tadi mengenai ini malah perniagaan kita dengan Allah begitu ya. Kan kita juga kadang ada segelintir bahasa
yang melontarkan gitu dari beberapa hati-hati manusia begitu ya. Kalau udah mengenai perniagaan pada Allah tuh kadang kita pengen merasa ambil bagian juga gitu untuk diri kita gitu. Bagaimana sih agar proporsional gitu, sedikit mengambil untuk diri kita, tapi juga bisa meluangkan gitu untuk berkorban untuk dakwah, berkorban untuk agamanya Allah, izahnya agamanya Allah gitu. Oke, sebentar ya. Ambil dulu dokumen. Oke, gimana caranya gitu ya? Yang pertama tentu melihat kita mengambil sebatas yang akan dalam tanda kutip seperti yang mungkin kita nggak akan bisa seperti Abu Ubaidah bin Jarrah ya, ketika apa namanya Umar bin Khattab datang kepada beliau dan menanyakan tentang seperti apa makanan para pasukan begitu ya yang ada di sini, maka Abu Ubaidah menampilkan apa namanya makanan yang mewah gitu ya, ada buahnya, ada dagingnya, ada telurnya, ada roti yang segar. Oke, kata Umar, kalau makanan pemimpinnya gimana? Pemimpin pasukannya. Maka kemudian Abu Ubaidah apa namanya menghadirkan roti yang sudah usianya 2 hari, air untuk melunakkan roti, dan minyak zaitun sebagai temannya roti begitu. Ini yang kemudian membuat Umar bin Khattab menangis gitu ya. Ya, aku lega gitu ya. Aman lah kalau bahasa kitanya. Tenang, aku tenang masih ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena apa? Begitulah begitu ya. Jadi kalau untuk fasilitas orang-orang yang berjuang dengan kita, kita lebihkan. Sedangkan untuk kita ya kita ambil yang istilahnya sebatas yang memang kita perlukan untuk kebutuhan utama gitu. Kira-kira gitu ya, Adik ya. Baik deh, Masya Allah. Oke, apakah dari peserta ada pertanyaan lagi? Oh, Masya Allah, siapa ini? Halo? Sepertinya ini bocor halus ya suaranya. Oke, dari Teh Sarah aman? Dari Kak Bi apakah ada pertanyaan lagi? Aman ya Teh? Kak. Aman. Aman. Oke deh. Mungkin aku juga mau mengambil sampaikan ayat 1-4 tadi Bunda Marsus bahwasannya kita melihat gitu bahwasannya persatuan itu sangat dibutuhkan di tengah perpecahan dan juga banyak sekali persoalan umat yang harus kita menjadi jawaban dan juga membantu untuk masalah umat begitu ya Teh Iman ya. Terus selanjutnya tadi ada dan tidak lupa untuk bekerja secara tangkas, nggak lempar-lemparan. Oh, kamu kerjanya kan di bagian sini, aku kan bagian sini gitu. Tapi ketika itu ada pekerjaan, kita bisa sama-sama bantu, saling berjamaah gitu ya. Terus ada lagi kabur maktan gitu. Kita kalau bisa kita membersihkan diri, hati kita yang gampang terbolak-balik ini gampang kotor gitu ya dari pencitraan juga berusaha untuk setiap detiknya mengokohkan hati dan terus terkoneksi kepada Allah seperti itu. Jazakallahu khairan kathiran Teh Imun. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari peserta, alhamdulillah juga Teh Imun sangat-sangat meluangkan waktunya padahal sedang ada di perjalanan. Amanilah ya Teh Imun. Mungkin untuk sebelum Teh Imun berlanjut ke aktivitas selanjutnya, mungkin dari kita nggak apa-apa Teh, aman. Kita mungkin bisa foto dulu kali ya Teh, dokumentasi dulu gitu bersama peserta. Boleh teman-teman peserta untuk open kameranya dulu gitu ya. Oke. Aku ambil alih ya, aku hitung mundur. Teman-teman, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya, 1, 2. Oke. Terima kasih Teh Imun. Makasih Amanilah banyak, Teteh. Amanilah Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih sebelumnya juga kepada teman-teman peserta yang sudah menyempatkan dan juga kehadirannya pada siang hari ini untuk
bersama-sama menuntut ilmu di majelis ilmu yang mungkin singkat, tapi semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa menjadi penggerak kita dalam pembebasan Palestina, ikhtiar-ikhtiar kita dalam membebaskan Palestina dan juga Al-Aqsa. Mungkin dari aku sebagai MC mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga jika ada kekurangan itu asalnya dari aku, dan kebaikan-kebaikan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tidak lupa untuk berdoa dulu ya. Kita doa dulu oleh Kang Zaki. Ya, mohon Kang Zaki dipersilakan untuk mendoa. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Sampai detik ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus menambah sakofa perjuangan kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga perjuangan kita akan selalu menyala gitu kan, akan selalu bangkit sampai Palestina bebas, atau sampai kalau ibaratkannya Rasulullah SAW ketika ditawarkan menyembah Tuhannya kaum kafir Quraisy, Rasulullah kan apa namanya akan tetap di dalam pendiriannya untuk mendakwahkan Islam atau mati atau wafat dalam memperjuangkan Islam. Nah, maka semoga kita dapat meniru Rasulullah SAW. Baik, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurna. Allahumma ansurhum ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, muliakanlah Islam. Ya Rabb, kami mohon muliakanlah orang-orang yang memperjuangkan agamamu. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, istiqomahkanlah kami dalam memperjuangkan Islam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu ialah benar, dan berilah kami petunjuk untuk selalu mengikutinya. Ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu ialah salah, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, teman-teman peserta, sebelum keluar ini akan ada sedikit pengumuman dari Teh Sarah. Bangga Teh Sarah. Iya, makasih Punun. Oke, bismillah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, makasih banyak buat teman-teman yang udah ikut dari awal sampai akhir. Langsung aja, jadi seperti yang disebutkan di poster gitu ya, kalau kita akan ada tilawah on the road gitu, teman-teman yang di daerah Bogor, Jakarta, Depok mungkin ya bisa merapat besok. Kita akan bareng-bareng baca Al-Quran di Lapangan Sempur di Bogor ya dengan menggunakan atribut Palestina. Kita mulai jam 7 pagi gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bisa, boleh konfirmasi di grup. Terima kasih, gitu aja. Makasih Punun. Oke, jazakallahu khairan. Terima kasih sebelumnya kepada peserta sebelumnya dulu ya. Oke deh, mungkin itu aja sih dari kami sebagai panitia. Semoga besok teman-teman
teman-teman yang bisa hadir dimudahkan perjalanannya dan juga urusannya. Oke, see you teman-teman untuk acaranya semuanya. Makasih Kak Sarah, Kak Funun, Kak Zaki. Ya, Kak Bi, Makasih, terima kasih Kak Bi, juga. semuanya. Sehat Kak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.